yang mengalaminya itu pasti banyak yang mengakui dirinya Imam Mahdi, Ya, betul. Satria Piningit, Ya, gitu kan, bocah Angon atau Ratu Ade. Banyak yang mengakui mengalami yang disebut bocah Angon, dan yang berat itu ketika kita menjadi bocah Angon manunggal bersenjata wahyu cakra Iya. marifat atau manunggaling kaula gusti. Orang yang memakai jiwa Ratu Adil ketika menjelaskan sesuatu. Trisula Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang semuanya kita bertemu bersama kami Manggil Nah, tetap di acara obrolan ngaca ngaca bruk jelema anu lali jos. Aduh mana kita ngobrol saking kulilirna jadi nepi ka bodas. waduh. Antik banget. Ya Mang, dari video yang terbaru yang kemarin di-upload kan, kalau nggak salah tuh ada 3 sifat yang dibahas. Kalau bisa diterangin gitu, kalau nggak keberatan satu persatunya. 3 sifat. Ya. Sifat apa saja, Mang? Bocah Angon, Bocah Angon. Terus Satria Piningit. Terus Ratu Adil. Jadi kemarin saya ngebahas 3 sifat itu yang dimiliki Imam Mahdi. Itu jadi jiwa yang berjenjang itu jiwa yang memiliki 3 sifat tersebut. Gitu, Bang. Yang pertama, bocah Angon. Ya, sifat bocah Angon itu sifat. Kenapa saya bilang sifat? Karena yang mengalaminya itu pasti banyak. Pasti banyak, Bang. Jadi contoh begini. Kenapa banyak orang yang mengakui dirinya Imam Mahdi? Ya, betul. Satria Piningit, Ya, gitu kan? Bocah Angon atau Ratu Adil. Banyak yang mengakui itu. Kenapa bisa banyak yang mengakui dirinya seperti itu? Nah, itu mana? Ini alasannya tuh begini. Ketika seseorang mengakui atau merasakan dirinya banyak kesamaan dengan ciri-ciri yang disebutkan banyak di YouTube ya. Oh iya, banyak di YouTube yang menyebutkan ciri-ciri Satria Piningit seperti ini, bocah Angon atau Ratu Adil atau bahkan Imam Mahdi. Ciri-cirinya banyak yang mirip dengan orang-orang tersebut yang merasa dirinya itu Satria Piningit, bocah Angon atau Ratu Adil. Nah, ini alasannya di sini. Kenapa saya bilang sifat? Jadi begini, ketika bocah Angon itu kan sifat. Ketika seseorang, atau saya contohkan Mang In, saya bilang bocah Angon hijrah. Bocah Angon itu sifat, yaitu hijrah. Hijrah, ya Bang ya? Ya. Hijrah. Ketika sedang Mang In hijrah Mang ya. Ketika Mang In hijrah atau sedang menjajaki yang dibilang bocah Angon, apa yang Mang In rasakan ketika hijrah, ketika menjajaki atau menjadi bocah Angon, gitu kan? Betul. Nah, ketika menjadi bocah Angon atau ketika kita hijrah akan banyak merasakan, dan ada juga pepatah mengatakan Satria Piningit
dari orang biasa. Kenapa harus begitu? Ini saya jelaskan di sini, makanya gitu. Ya. Ketika hijrah, yang saya bilang bocah sifat kekanak-kanakan itu kan harus kita bunuh, diganti dengan sifat dewasa. Nah, hijrah di sini menuju yang lebih baik, menuju jalan yang lebih benar, lebih baik lah ibaratnya, gitu kan. Nah, dalam bocah Angon, gitu kan, dibawa oleh pemuda berjanggut ke Lebak Cawene. Nah, Mang In sedang menjajaki bocah Angon, menjajaki, ibaratnya sedang mengalami yang disebut bocah Angon. Siapa yang membawanya ke Lebak Cawene, gitu kan? Ya. Mau tahu, yaitu rasa hatinya ingin ibaratnya hijrah, bertobat atau menuju jalan yang benar, ingin melepaskan semua keburukannya menjadi baik gitu. Itu. Nah, yang disebut Lebak Cawene itu apa? Gitu kan? Nah, itu kan untuk kita mendasari. Kenapa disebut dasar? Ketika seseorang sedang hijrah, pasti kebanyakan orang merasakan yang hidupnya benar-benar sengsara. Sengsara dalam arti bukan hanya materi saja, tapi sengsara yang dibilang gak tenang. Itu ketika hijrah. Kalau kita dibentukkan dengan materi, ibaratnya karena kan hidup manusia itu tidak sama semuanya, Ya. gitu. Nah, kenapa saya bilang hijrah? Nah, ini hijrah di sini ketika orang itu hijrah ke Lebak Cawene yang mendasar, kita belajar benar-benar dari dasar. Jadi lo lagi Ada yang punya usaha bangkrut, yang kerja jadi pengangguran, gitu ibaratnya. Ada yang dulunya mudah sekarang disulitkan. Itu sedang menjajaki bocah Angon. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa kaji diri, kaji kehidupan yang sedang kita jalani di Lebak Cawene. Gitu. Ketika kita mengerti hasil dari Lebak Cawene atau sedang menjalani dengan hidup kesengsaraan itu, ya, terus diberi ujian, supaya apa? Mempelajari dari ujian tersebut. Karena yang Maha Kuasa itu tidak pernah membedakan manusia. Tidak pernah dibedakan. Mau yang kaya atau yang miskin, gitu kan? Betul. Yang ganteng atau yang jelek, gitu kan? Yang cantik atau yang jelek, gitu kan? Iya, Kan? Yang kaya sama yang miskin, pejabat sama rakyat, tidak ada yang dibedakan. Semua sama semua, gitu. Agar bisa memahami itu ketika di Lebak Cawene, ketika kita diberi sengsara, supaya berpikir, supaya tahu apa, yakni ternyata yang Maha Kuasa itu sayang sama kita, agar bisa mengenal itu. Rasa sayang yang Maha Kuasa itu seperti apa? Gitu kan? Ya. Ketika kita merasakan ibaratnya sedang dalam kesusahan, tapi ketika kita apa yang kita butuhkan selalu ada. Tidak pernah merasa perutnya lapar. Begitu. Itu yang dibilang dapat dunianya juga akhiratnya. Jadi harus seimbang makanya. Ketika jadi bocah Angon, jangan salah. Ketika jadi bocah Angon itu begitu.
akan dapat dunianya juga akhiratnya. Dapat dunianya kan belum tentu kaya, pernah saya menjelaskan. Betul. Tapi menjalankan hidup ini tanpa beban meskipun sedang banyak masalah. Itu ketika kita sudah dapat nih lebak cawenenya. Itu ketika itu sebenarnya ujian yang berat itu ketika kita menjadi bocah angon. Itu yang beratnya. Karena harus benar-benar kita tempur dengan diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri itu, supaya tahu siapa yang menciptakan kita, siapa, gitu kan? Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak adil, gitu kan? Ya, tidak akan, ibaratnya banyak orang yang hidupnya sengsara tapi merasa nyaman. Itu karena keadilan Tuhan. Yang kaya itu belum tentu mereka tenang hidupnya. Gitu. Buat tuh mikiran bulan 9 juta ya Bang ya. Iya. Kita kan orang biasa. Ibaratnya kalau mikirin per bulannya ya paling tidak lebih dari 1 sampai 2 juta. Iya. Untuk angsuran. Coba orang kaya lebih dari 20 harus 30 juta per bulan, lebih pusing dari kita. Sebenarnya mereka serba mewah tapi pengeluarannya mewah juga, gitu kan. Nah, jadi apa yang harus kita inginkan? Semua rata. Gitu. Syukuri hidup ini, syukuri. Nah itu ketika kita menjadi bocah angon, beratnya itu ketika kita menjadi bocah angon, ketika kita mau hijrah, sebenarnya banyaknya tuh di situ, gitu kan? Nah terus kan pernikahan di Lebak Cawenek. Nah disebut pernikahan di Lebak Cawenek itu kita benar-benar sudah menjadi dewasa karena bocah sudah kita bunuh. Sifat bocah kita sudah kita bunuh, sudah kita matikan, kita sudah berpikir ke depan, gitu kan? Sudah ibaratnya bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah pergerakan kita itu sudah tidak didasari oleh ego dan nafsu kita. Gitu. Pergerakan kita tuh, langkah kita itu berarti sudah dewasa. Makanya ada pernikahan, kan sudah dewasa yang menikah itu kan sudah dewasa. Nah disebut menikah itu yaitu manunggal, bernyatu antara apa yang disebut banyak orang bilang apa, Satrio Piningit memiliki wahyu cakra ningrat. Itu wahyu cakra ningrat dibilangnya itu, gitu kan? Nah itu ketika hasil dari bocah sudah tahu kalau dalam Islamnya apa, marifat, syariat, tirakat, hakikat, marifatnya udah dapat, udah bisa mengenal Tuhan. Ketika kita jadi bocah angon, setelah menikah itu sudah mengenal Tuhan. Ya, makanya menikah di Lebak Cawenek kan, ya, sudah dewasa, sudah manunggal. Kalau biasa bilang dapat wahyu cakra ningrat atau manunggaling kaula Gusti. Itu. Itulah ketika menjadi bocah angon. Sulit-sulitnya sebenarnya di bocah angon ini melawan hawa nafsu. Iya, kita tempur dengan diri sendiri. Begitu, harus bisa mempelajari hidupnya, mempelajari dirinya gitu. Kan ketika kita mau kenal sama Tuhan kan harus nyari dari diri sendiri. Nah, itu jawabannya gitu. Nah, setelah menikah yang dapat wahyu cakra ningrat, makanya saya bilang apa? Itulah sudah jadi Satrio Piningit. Sifat yang kedua, jenjang ini sifat yang kedua, sifatnya Satrio
piningit. Gitu. Sifat Satrio Piningit ini di sini banyak yang merasa sama, gitu kan? Iya. Nah, kenapa dipingit? Kenapa piningit? Gitu kan? Iya. Itu kan jiwa kita, jiwa yang terpingit, tidak kelihatan semua orang, gitu kan? Iya, betul. Ibarat begini, Mang. Saya nih baju setelan seperti ini, rambut seperti ini, gitu kan? Iya, betul. Pemirsa ibaratnya kan nggak bisa lihat jiwa saya tuh seperti apa, Nah, gitu. apa sama ininya? Dilihat dari cangkangnya. Nah. Satrio Piningit itu seperti itu. Makanya banyak yang bilang Satrio Piningit ketika orangnya muncul tuh tidak bisa diduga, tidak disangka-sangka, kan begitu. Iya. Nah, ibarat itu makanya jadi Satrio Piningit, terpingit di dalam jiwa, sifat itu. Semua orang bisa mendapatkan. Karena apa? Yaitu ketika jadi bocah Angon, menjajah posisi jadi bocah Angon. Pasti mengalami, banyak orang yang mengalami ini. Gitu. Cuma enggak ngeh. Kenapa banyak orang yang penasaran dengan cerita Satrio Piningit? Ya, gitu kan. Betul. Bukan untuk mencari sosoknya. Gitu. Tapi harus cari dalam diri kita, apa sih Satrio Piningit, bocah Angon dan Ratu Andi? Begitu. Ya, betul. Cari dalam diri kita. Gitu. Gak perlu jauh-jauh sebenarnya. Iya, pengalaman kita sendiri. Nah, ketika jadi Satrio Piningit, setelah yang namanya kenal dengan Tuhan, kita kan tahu orang marifat kedekatan dengan Tuhan itu seperti apa. Betul. Kedekatannya seperti apa? Karena sudah mengenal sifat-sifat yang Maha Kuasa, sifat-sifat Sang Pencipta, sudah tahu. Apa contohnya? Contohnya ketika kita yang disebut kemarin saya membahas tentang bersahadat. Itu kan? Ya. La ilaha illallah kan itu kita harus tahu sifat-sifatnya yang Maha Kuasa, sifat-sifatnya Sang Pencipta itu kita harus tahu kalau kita la ilaha illallah. Cara dapatnya gimana? Kita harus benar-benar bisa ketika menjadi bocah Angon, menjajaki bocah Angon. Dalam posisi bocah Angon itu kita sedang hijrah, kan saya bilang. Ya, betul. Nah, sifat Satrio Piningit ini karena saking kenalnya sama yang Maha Kuasa, gitu kan? Ya. Akhirnya apa yang dilakukan sama jiwa kesatria ini ya tidak ingin diketahui orang banyak, karena takut teriak. Nah, balik lagi ya makanya. Gitu kan? Iya, itu bahaya. Cukup antara dia sama Tuhannya yang tahu. Begitu ibaratnya ngasih dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu, ibaratnya begitu. Orang-orang yang berjiwa kesatria Piningit, orang-orang berjiwa Satria Piningit, itu kan? Ya, itu akan didatangi oleh ibaratnya yang disebut Piningit juga, yang bersifatnya goib. Didatangi untuk apa? Untuk kita dimintai tolong oleh mereka, ibaratnya begitu. Dimintai tolong untuk apa? Yang saya bilang sensus. Ya, sensus keimanan. Di semua daerah itu ada satu tempat, ibaratnya seperti yang saya bilang kantor pemerintahan. Itu buat apa? Buat survei keimanan di wilayah tersebut. Begitu.
itu. Nah, jiwa-jiwa kesatria ini yang bisa menahan yang dibilang turunnya bencana, berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa agar tidak terjadi. Itu sifat Satria Piningit, bukan 1-2 orang makanya. Nah, kalau Ratu Adil gimana? Nah, Ratu Adil ini setelah Satria Piningit kan jadi Ratu Adil, ya gitu kan. Nah, ketika Ratu Adil ini, sifat Ratu Adil ini sudah kita dapat ibaratnya dari hasil bocah angon Satria Piningit, dapat juga Ratu Adil, gitu kan? Iya. Apa yang dijalankan orang-orang yang berjiwa 3 sifat itu, gitu kan? Iya. Yang dijalankan orang-orang 3 sifat itu, ketika menjalankan sifatnya Ratu Adil, jiwanya Ratu Adil, menyampaikan sesuatu yang saya bilang orang lain menyebutnya gila karena berbicara di luar logika. Ada logika, ada di luar nalar. Jadi tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang pemikirannya pendek, gitu. Atau orang-orang yang ibaratnya pemikirannya mendasar. Itulah yang berjiwa Ratu Adil, karena akan memberikan kebenaran dari semua pembodohan, gitu. Contoh seperti apa, Mang? Itu kan? Iya. Contoh ibarat begini, ada orang, ibaratnya orang tersebut bisa spiritual, bisa spiritualis lah ibaratnya. Ya, tahu juga bisa mengendalikan ibaratnya lah, intinya orang bisa. Kalau kebanyakan orang bilang tuh orang pintar, bisa ini gitu kan ya. Nah, orang yang bisa tersebut kalau tidak memakai jiwa Ratu Adil, ya, atau jiwa Satria Piningit, mereka akan termakan fitnah. Hati-hati, orang yang bisa spiritual lebih rawan termakan fitnah. Fitnahnya itu bukan sesama orang lagi, tapi sama yang pencipta, sama Tuhan yang Maha Kuasa fitnahnya. Contoh seperti yang pernah saya temui seseorang, Mang. Iya. Gini, beliau katanya waktu dulu, waktu muda gitu kan, masih masih bergelut dengan ibaratnya ya emosinya, ya ininya lah, egonya gitu kan. Nah, ketika itu beliau itu disakitin orang beliau itu. Nah, disakitin, akhirnya beliau berdoa begini, ya Allah, ya Rob, Engkau mau pilih siapa? Mau pilih saya atau tidak? Saya pasrah. Ya, minta Allah. Segitu katanya. Nah, akhirnya orang yang nyakitin itu celaka. Orang yang menyakitinya celaka. Nah, pikiran orang itu yang bilang, yang tadi saya bilang berdoa ya,
pikirnya Allah lebih memilih dia daripada orang yang celaka. Itu fitnah besar. Kenapa saya bilang fitnah, Mam? Ya. Kenapa saya bilang fitnah? Saya bilang yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah membedakan satu sama lain manusia. Kalau kita kenal dengan sifat-sifatnya yang Maha Kuasa, yaitu apa? Maha Asih. Ulas asih dalam bahasa Sunda, itu kan? Maha dari segala maha, berarti maha mengasihi, maha pemaaf, atau maha yang dari segala maha, tapi maha positif, bukan maha negatif. Ya. Kalau iya yang Maha Kuasa itu mencelakai orang, ya ibaratnya memilih yang berdoa daripada yang mencelakakan orang, Ya. itu kan? Berarti Tuhan itu pilih kasih karena lebih sayang sama seseorang daripada sementara manusia sama ciptaannya tidak ada perbedaan, gitu kan? Betul nggak? Betul. Nah, di sini fitnah besar sama Tuhan yang Maha Kuasa. Atau banyak orang ulama atau ustadz yang menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu lebih sayang sama orang yang imannya lebih ibaratnya yang ibadahnya lebih apa? Lebih kalau bahasa Sunda lekat gitu ya. Lebih sering lah ibaratnya. Yang ibadahnya lebih sering ya daripada yang jarang ibadah. Itu juga sudah fitnah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau kenal sama Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan ada yang membedakan mau yang imannya bagus, imannya jelek, atau ibadahnya bagus, ibadahnya jelek. Tidak dibedakan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Semua sama. Ketika diberi rezeki, semua juga dikasih. Begitu kan? Yang membedakan kan pilihan manusianya, cara pandang manusianya yang membedakan. Gitu. Nah itu fitnah. Nah seperti itu orang yang memakai jiwa Ratu Adil ketika menjelaskan sesuatu. Menjelaskannya apa? Menjelaskan yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Begitu. Nah, kenapa saya bilang Imam Mahdi itu sosok? Ya, betul. Imam Mahdi sosok seorang yang memiliki 3 sifat tersebut yang yang dijalankan dalam hidupnya. Gitu. Ketika bertemu seseorang, ketika seseorang membutuhkan pencerahan atau gimana, gitu kan? Iya. Dengan ketiga sifat tersebut yang beliau alami, nah itu akan menjadi bekal yang disebut 3 sifat atau Trisula Weda. Ini kenapa alasan saya jarang membahas Ratu Adil dan Satrio atau Imam Mahdi, karena kebanyakan orang mempelajari Satrio Piningit hanya sekedar itu saja. Saya mencoba menjelaskan tentang Satrio Piningit begini. Bukan maksud saya paling benar, tidak. Gitu. Ya. Karena Satrio Piningit itu tidak ada. Adanya sifat, bukan sosoknya. Kenapa orang banyak penasaran, diberi rasa penasaran tentang Satrio Piningit, yaitu kita harus mempelajari sifat 3 ini agar hidup kita terjaga, langkah kita terjaga dari keburukan. Gitu. Kalau kita bisa dapat 3 sifat ini, yang disebut apa? Sili asa, sili asi, sili asu, dan sili wangi, itu akan terjadi. Begitu. Hati-hati dengan fitnah. Hati-hati dengan hasutan yang sangat halus. Hati-hati. Makanya cari sesuatu yang jangan yang terlihat dan terasa. Cari yang tidak terlihat dan tidak terasa. Contoh yang saya jelaskan barusan itu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Kenapa dibilang begitu? Mungkin
tidak sedikit orang yang tidak terpikirkan ke sana. Iya, betul. Betul. Gitu. Kalau ada yang terpikirkan ke sana, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti pemikirannya ada yang sama dengan saya. Iya, Gitu ya, Mang ya. Iya, betul. Gimana Mang? Jelas nggak Mang? Alhamdulillah, Mang. Singkat, padat, Sehingga luar biasa. Kita ambil positifnya ya. jadi gini Mang, setiap orang semua diberikan akal, pikiran, juga rasa Mang. Semua diberikan, tidak ada dibedakan. Kan saya bilang Tuhan Yang Maha Kuasa itu adil, tidak ada yang dibedakan. Iya. Gimana orangnya? Kalau saya diberi akal, pikiran, juga rasa, itu untuk saya mencari sesuatu yang ingin saya ketahui. Ketahui tentang apa? Ketahui tentang kita menjalani hidup, mencari rezeki, gitu kan? Pakai akal, pikiran, juga rasa. Cari jodoh, gitu kan? Sama pikiran dan rasa. Iya, Benar. betul, Mang. Betul Gitu sekali. kan? Gitu. Iya, Ya, betul. mempelajari agama, pakai akal, pikiran, juga rasa. Itu penting, makanya 3 juga. Apa? Berseka. Begitu. Iya, betul. Jadi saya minta maaf jika pemahamannya jauh berbeda. Jangan pernah diambil perbedaannya, Iya, tapi betul. diambil maknanya, diambil ibaratnya pembelajarannya, gitu kan? Betul. Setiap manusia memiliki pemikiran akan juga berbeda, hidup juga berbeda, gitu kan? Iya, betul. Ini yang harus kita ambil, perbedaan yang harus kita pelajari, gitu. Dari segala arah kita ambil agar nanti nyatu begini, truk jadi satu. Tetap tujuannya Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Bang, Alhamdulillah sekali semuanya, mudah-mudahan dapat dicerna kembali ya. Tadi yang dijelaskan dari Mang Nan, ambil dari segi positifnya. Mang, boleh tambahan? Boleh. Mangga. Tambahan saya sekarang ini, kenapa kemarin saya bilang Satrio ini tampil, Ya, Satu Adil datang, gitu kan? ya betul. Itu kan bukan sosok, tapi Ratu Adil atau Satrio ini tebak bacaan Mang. Udah tahu maknanya. Nah, yang keluar tuh maknanya, kan sosoknya menanti yang disebut Imam Mahdi. Nah, Saya juga tidak tahu Imam Mahdi itu siapa. betul. Yang pasti memiliki 3 ini, sifat 3 ini. Karena 3 sifat ini yang akan membawa hidup kita seimbang, silih asi silih asuh, antara alam dan manusia, antara manusia dan manusia nanti. Sudah tidak ada membedakan gitu. Ya, betul. Hmm. Alhamdulillah. Sekian dari penjelasan dari Mang Nan ya. Kita ambil hikmahnya, jangan saling ada perbedaan sampai sama lainnya ya Man ya. Ulah ngambek. Bahaya. Kamu anu can ngarti mah geuningan. Oh, Komen eta. teh sangeunahna. Nya, astagfirullahaladzim. Kacida. Gusti. Parijeng teu kapikiran kumanehna teh. Mudah-mudahan mangan atas kieu emutan Nah, gitu. keinget sama. Jadi begini. Kalau komen ya silakan Mangga komen yang positif. Nah, gitu ya. Ya, Jangan komen yang mencaci atau memaki. Gitu kan. Belum tentu yang mereka pikirkan itu gimana gitu. Iya. Kalau penasaran ingin tahu lebih jelasnya kan nggak mungkin saya buka ketika online seperti ini. betul. Pengen lebih jelas, saya jelasin
mungkin butuh waktu 2 atau 3 jam saya jelasin. Iya. Gak mungkin singkat seperti ini. Ya betul Ya. betul Mang. Betul sekali. Sekian pembahasan kali ini. Ambil positif, buang Buang negatifnya. negatif ya. Tetap Tetap di obrolan ngacapruk ngacapruk jelema anu lalieur. Wassalam.